Universitas Tikubang Semarang memiliki salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang Semarang sendiri memiliki beberapa prodi, yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Magister Manajemen, dan ada Profesi Akuntansi atau PPAK. FEB Akuntansi sendiri bukan hanya memiliki beberapa jurusan yang dimiliki. Keunggulan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Unisbank sendiri yaitu memiliki dosen-dosen yang inovatif, kreatif, dan memberikan inspiratif bagi mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulfatin Nihaya dengan NIM 1805520091, kelas B1 Akuntansi. Kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai interogasi pada mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Hikmawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Yang akan saya jelaskan dalam materi interogasi diantaranya yaitu penjelasan mengenai interogasi, kedua langkah-langkah interogasi, dan yang ketiga mengenai nonverbal behavior yang terdiri dari postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian interogasi. Interogasi sendiri bersifat asosatori atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap tersebut. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi, dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami, pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan mendalam, dan kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu, serta yang ketiga, hati nurani sangat terusik. Sepanjang interogasi tersebut berlangsung, perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca. Ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu atau perbuatan yang telah ia lakukan. Subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban atau merasa tidak bersalah. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensinya dari kejahatan yang dilakukan tersebut. Ia berbeda dengan subjek yang emosional. Dia menunjukkan rasa emosional dengan tidak peduli atau cuek, merupakan hasil dari gangguan kepribadiannya atau personality disorder yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu, terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Dalam kejahatan kerah putih atau white collar crime juga ada subjek yang non-emosional. Taktik dan teknik terkait dalam menghadapi subjek non-emosional adalah menyodorkan fakta atau factual analysis approach atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia tidak akan tergerak secara emosional, ia hanya tergerak dengan common sense and reasoning. Ada beberapa ciri-ciri dari interogasi sendiri, diantaranya yaitu pertama, interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali bahwa ia yakin investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya tersebut. Yang kedua, dari ciri-ciri suatu interogasi yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif.
Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang tersebut telah berbohong. Yang ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Dan persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah itu keliru. Selanjutnya, ciri-ciri interogasi yang keempat ada interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atau pertanyaan selama wawancara berlangsung bahwa ia berbohong. Kelima, ciri-ciri dari suatu interogasi yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketepatan hati untuk tidak beringsut dari posisi tersebut. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya sendiri. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai interogasi ada pada poin kedua yaitu langkah-langkah interogasi. Pada langkah-langkah interogasi sendiri ada 9 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama ada direct positive confrontation, yang kedua ada interrogation them, sedangkan yang ketiga ada handling denial, yang keempat ada overcoming objective, yang kelima ada keeping the suspect attention, yang keenam ada handling the suspect passive mode, yang ketujuh ada presenting the alternative question, yang ke-8 ada bring the suspect into the conversation, sedangkan yang 9 ada the written confession. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai langkah-langkah interogasi tersebut. Langkah pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai direct positive confrontation. Dalam langkah pertama ini, investigator menembakkan sanggahan secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Kegiatan investigator yang akan menciptakan keheningan yang sengaja disebut behavioral pause atau jeda perilaku dengan jeda waktu sekitar 5 detik, tetapi hal ini terasa lama bagi tersangka. Tujuan jeda perilaku adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini memberi 1. Petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak bersalah. Kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Direct positive confrontation sendiri dilakukan dalam kalimat singkat, langsung, terarah, dan lugas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarkannya. Tersangka yang tidak bersalah akan langsung memperlihatkan kejanggalannya. Segera sesudah direct positive confrontation, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut beberapa contoh pernyataan peralihan. Yang pertama, aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Yang kedua, berikan suatu jawaban saja. Yang ketiga, subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa, berperilaku seperti apa. Yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Perilaku tersangka dalam menanggapi transition statement memperkuat penilaian investigator atas perilaku tersangka dalam menangani direct positive confrontation di awal langkah 1. Penjelasan selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai interogasi yaitu interrogation them pada langkah kedua. Dalam langkah kedua ini, sebenarnya langkah ini memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Oleh karena itu, mudah sekali mengungkapkan denial atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi tersebut. Tersangka menangkap them yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan them ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan. Ya, secara singkatnya, kalau
tersangka ini merasa bersalah, dia pasti akan mendengarkan hal tersebut dengan seksama untuk memikirkan kebohongan apa yang akan bisa ia ungkapkan atau ia sampaikan kepada investigator. Tapi ketika tersangka itu tidak merasa bersalah, dia tidak perlu memikirkan pembenaran apa karena dia memang tidak bersalah. Selanjutnya yaitu melalui pertanyaan yang diajukan investigator, ia sebenarnya menawarkan jalan keluar bagi tersangka. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation them langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema tersebut bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Semua orang juga berbuat begitu, dan lain-lain. Kalau tidak bersalah, tersangka tidak membuat justification atau pembenaran apapun bagi tersangka. Tema-tema yang ditawarkan investigator tidak merupakan umpan baginya, karena dia tidak merasa bersalah. Seperti itu. Contoh pada langkah kedua mengenai kaitan antara pembenaran dengan interrogation them. Interogasi menanyakan hal seperti ini. Dalam hal apa Anda bisa tergoda untuk mengambil uang perusahaan yang pemiliknya jelas-jelas Anda kenal berpuluh-puluh tahun, atau bisa dikenal sebagai tersangka tersebut adalah orang kepercayaan dalam perusahaan tersebut? Maka jawaban tersangka, saya harus benar-benar kepepet atau putus asa. Dalam artian, tersangka ini sebenarnya tidak berniat melakukan hal tersebut, tapi tetap melakukan hal tersebut karena desakan finansial, di mana finansial tersangka sedang tidak dalam kondisi yang stabil. Akhirnya, mau tidak mau, tersangka melakukan hal tersebut, tapi tetap bersalah. Seperti itu. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan langkah kedua, ada langkah ketiga mengenai handling denial. Dalam langkah ketiga mengenai tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denial. Hal ini tidak mudah bagi investigator untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal ataupun secara nonverbal. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan sebenarnya pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah, alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Apabila penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Jadi, denial merupakan salah satu langkah penting dalam langkah-langkah interogasi. Karena itu, tujuan dari handling denial adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatian dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Tersangka yang memberikan penyangkalan yang pernah mengindikasikan ia bersalah, ia memberi penyangkalan karena ingin investigator terlibat dalam game atau permainan yang disikapinya. Karena itu, investigator harus cekatan meluncurkan pernyataan transisi atau transition statement. Pada langkah ketiga ini sendiri, tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan ia bersalah. Kalau tersangka mengajukan penyangkalan yang lebih tegas dan mantap, investigator harus menilai kembali apakah tersangka bersalah, seperti penilaiannya di awal interogasi, atau masih ada kemungkinan tersangka tidak bersalah. Pertama, contoh interogasi. Interogasi menanyakan hal seperti ini. Semua berkas hasil investigasi ini dalam file ini tidak ada keraguan bagi kami bahwa adalah yang menghapus bukukan piutang tersebut, kemudian menagih jumlah piutang kepada para debitur. Maka tersangka menjawab pada dialog tersebut, tidak, aku tidak melakukan hal itu. Lalu interogasi menjawab kembali, seperti kukatakan penyelidikan kami menunjukkan bahwa Andalah pelakunya. Yang penting adalah Anda menjelaskan alasan Anda melakukan hal tersebut. Saya baru saja berbicara dengan seseorang yang mengetahui tentang penghapusan piutang tersebut.
Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu langkah keempat. Pada langkah-langkah interogasi ada overcoming objection. Pada langkah keempat ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari tersangka. Benteng pertama adalah penyangkalan atau denial. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan dengan perubahan taktik tersebut. Tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Pada langkah overcoming objection, memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkan menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskan dalam bentuk alasan ekonomi, agama, alasan jabatan, atau alasan moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disanggakan kepadanya. Yang akan saya sampaikan dan saya bahas pada langkah keempat pada overcoming objection yang terdiri dari 1. Mengenali keberatan, kedua, menghargai keberatan, dan yang ketiga, membalikan keberatan. Yang pertama, pada langkah keempat ada mengenali keberatan, yaitu keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya, dalam kasus kecurangan yang melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan hal tersebut? Seolah-olah ia merasa bahwa seseorang yang melakukan tindakan kecurangan adalah seseorang yang secara finansial dalam pegawai bank itu lebih rendah dari dirinya, atau ia mengatakan seperti ini, saya bisa tinggal minta papa. Hal tersebut biasanya diucapkan. Tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar berikut, tidak mungkin aku melakukan hal itu. Yang kedua, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Atau yang ketiga, gila apa aku melakukan hal tersebut. Yang keempat, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu. Yang kedua ada menghargai keberatan, di mana istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membatahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Selanjutnya ada langkah ketiga. Dalam langkah keempat di poin 3 ada membalikkan keberatan, yaitu investigator harus memanfaatkan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection, di mana investigator memberikan hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengungkapkan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Dalam melakukan interogasinya, investigator memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan pada tersangka untuk kembali ke tema interogasi dan mengupayakan untuk mengungkapkan kebenaran. Setelah saya menyampaikan yang ada pada langkah-langkah keempat, selanjutnya yaitu penjelasan di langkah kelima atau langkah kelima sendiri yaitu keeping the suspect attention. Tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia akan mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog yang menyangkal. Tersangka tersebut akan menyangkal atau menunjukkan keberatan pada langkah keempat. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalan tersebut dan memberikan keberatan-keberatan tersebut, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka sudah kehilangan percaya di rantau atau keteguhan untuk terus mengemukakan ketidaksalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia terdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal.
Dalam tahap langkah kelima ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Yang akan saya jelaskan selanjutnya di poin mengenai langkah-langkah interogasi ada langkah keenam, yaitu handling the suspect passive mode, di mana di sini investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif, di mana investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Yang kedua, ada sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Yang ketiga, ada perubahan dalam postur. Dan yang keempat, ada perubahan dalam kontak mata. Yang pertama sendiri yaitu perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilingkan satu ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Sikap kedua ada nonverbal yang menandakan persetujuan, di mana kepala mengangguk-angguk mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan tersebut. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam hatinya secara psikologis. Ia siap untuk langkah ketujuh. Selanjutnya ada perubahan dalam postur, di mana mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Yang ada juga selanjutnya perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah, seiring dengan kepalanya yang tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mode. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan, ia mengalami emosi yang signifikan. Selanjutnya yaitu langkah ketujuh ada presenting the alternative question, di mana investigator tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan alternatif tertentu sebagai berikut contohnya. Pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Serta yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation them. Pada langkah ke-6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan moral kepada tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka mengajukan resignation pada langkah ke-6, investigator mempersempit temanya ke unsur utama dan memasuki pertanyaan alternatif. Selanjutnya di langkah 8, kita sudah sampai, saya sudah sampai menjalankan pada langkah 8, di mana bring the suspect into the conversation, di mana dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Hanya seorang investigator
berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya. Apabila memberikan perincian ilmiah, ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan tersangka. Selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu puncaknya langkah 9, the written confession, di mana pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanya untuk kita di Indonesia adalah berita acara, pengakuan, atau dokumen semacam tersebut. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberikan pengakuan tersebut. Penyangkalan lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkan berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang ditulis dalam berita acara. Selanjutnya, pemaparan mengenai materi non-verbal behavior. Tadi setelah langkah-langkah selesai, ada 9 langkah sekarang, yaitu penjelasan mengenai non-verbal behavior, yaitu perilaku non-verbal yang akan dibahas di sini adalah postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan mata. Perilaku non-behavior yang akan saya sampaikan, yang pertama ada postur. Postur sendiri dimulai dengan mengevaluasi sikap atau postur sendiri tersebut. Postur atau sikap ketika diinterogasi mengungkapkan keterlibatan emosional. Keterlibatan emosional sendiri itu ada rasa percaya diri, minat terhadap interogasi tersebut, pemikiran fokus atau tidak, dan sikap cuek habis-habisan atau tidak. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan rasa percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak searah dengan investigator, sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia bersikap menyodongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lain, dalam waktu wawancara selama 45 menit, ia mengubah-ubah posisi duduknya secara kasual atau bayangan seperti anak-anak ini menonton film kesayangannya. Mempelajari non-verbal behavior sebaiknya melalui rekaman gambar dan suara dari wawancara tersebut selama interogasi. Cara ini tidak dapat disajikan. Dalam subjek yang berbohong sendiri terlihat dari gerak lambat, seakan tidak berjiwa, terjemah dalam kursinya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah slouch. Meskipun berada di ruang wawancara, tersangka tersebut terkesan berada di tempat lain yang tidak seolah-olah berada di tempat tersebut dan tidak berminat dengan topik wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggeser kursinya menjauhi kursi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh atau retreating posture adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Gerakan menyilangkan lengan di depan dada atau tungkai di atas tungkai dilakukan dengan ketat, seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas dari dekapannya. Seolah-olah ada tembok penghalang atau barrier yang ingin dipasangkan antara dia dan investigator. Perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek berbohong adalah kemampuannya mempertahankan postur di selama wawancara tersebut statis dan tidak berubah. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai perilaku non-behavior yang kedua, yaitu gerak tangan atau gestur. Gerak tangan sendiri sebagai tanggapan atau pernyataan investigator. Subjek dapat melakukan 3 jenis gerak. 3 jenis gerak tangan. Yang pertama ada subjek tidak melibatkan dirinya. Tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah tahu akan diberikannya, atau ia memandang pernyataan-pernyataan itu tidak penting.
Kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan illustrating behavior. Ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Illustrating behavior lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya, ia berhubungan dengan kegiatan fisik. Investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa atau supir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut handshake. Dengan gerak tangan ini subjek ingin mengatakan aku tidak tahu atau aku tidak peduli. Handshake ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Bisa memperkuat apa yang diungkapkan subjek. Sebaliknya, bisa merupakan kontradiksi atau berlawan dengan ucapan subjek. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori grooming gesture, gerak mempersolek atau merapikan diri. Personal gesture, gerak yang bersifat pribadi, dan protective gesture, gerak melindungi atau berlindung, atau supporting gesture, gerak yang mendukung atau menopang. Contoh grooming gesture, menyisir atau membentulkan letak rambut, menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju, celana seperti akan membuang kotoran. Makanya baru ada kalau digerakkan dengan verbal response dengan apa yang diungkapkan. Personal gesture disebut personal karena ia digerakkan lazimnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Personal secara pribadi, seperti menggaruk tangan, daun telinga, dan lain-lain. Namun kali ini tanpa ada rasa gatal. Orang yang menggosok-gosok tangan biasanya karena dingin, tapi kali ini tidak ada kebutuhan akan hal itu. Contoh lain, mengetok meja, seolah-olah mengetuk irama lagu. Gerakan mengetok seperti sedang memetik gitar dan lain-lain. Timing dari gerakan ini menandakan bahwa subjek tidak nyaman dengan pernyataan investigator. Dalam protective supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak mata dengan muka. Misalnya, tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerak ini mencerminkan keterlibatan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Namun, gestur yang mencurigakan ketika tingkat pembicaraannya adalah mengenai pokok kejahatan atau kecurangan. Subjek yang berbohong menggunakan protective gesture. Ia seolah-olah percaya bahwa jari-jarinya dapat menyaring ucapan-ucapan yang tidak benar. Subjek yang berbohong menghindari tatap mata. Dalam protecting gesture, ia berpura-pura atau menggosok-gosok matanya atau mengusap-ngusap alis matanya secara tidak sadar. Perilaku yang ketiga ada gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkanya pada yang lain, ia mungkin menghentikan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukan, ini tanda kecemasan. Ia tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pernyataan bisa merupakan indikasi bahwa subjek sedang berbohong. Ia berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak-gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan menggerakkan punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada dua kaki. Belakangnya adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya saat sebelum atau selama menjawab suatu pernyataan. Sekarang penjelasan yang terakhir mengenai perilaku nonverbal behavior ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia berhasil menutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengetahui kesalahannya. Pernyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan bahwa subjek tersebut jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal
yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur, apa adanya, candor, dan trust. Sebaik yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping, seperti melirik, atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menentang investigator seperti menatap lama. Manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatap mata lama atau sekilas. Subjek jujur tidak khawatir memandang investigator. Seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya, polos sekali, bukan? Nah, kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek tersebut berbohong atau mengatakan yang sejujurnya. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga harus mempertimbangkan kerusakan mata. Misalnya, tatapan orang mata orang jerang seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya, rasa rendah diri, atau bahkan ketika berbicara dengan atasan. Gangguan emosi, alasan budaya atau agama di mana menetap orang yang harus dihormati adalah disebut tabu. Kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menentang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perlakuan verbal yang penting. Investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual sehingga tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara kasual yang sesekali dibarengi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek tersebut menghindari tatap mata atau tidak. Ia juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Sedangkan yang keempat, ada subjek tidak boleh diperkenalkan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata, sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku tersebut. Juga sebaliknya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicara melalui kontak mata. Hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Selanjutnya yang kelima ada selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika orang tersebut menarik daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Sekian dari saya mohon maaf apabila dalam penjelasan materi mengenai interogasi memiliki banyak kekurangan ataupun kesalahan penyampaian dari saya. Tidak ada kesan atau pesan apapun. Yang ini saya sampaikan adalah kepada kita semua, apapun yang sudah kita mulai akan lebih baik apabila kita selesaikan. Apapun yang sudah kita pilih akan lebih baik kita selesaikan, bukan kita akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.